Halo, Sobat Unik. Ada beberapa suku dan aliran yang hingga kini masih ditakuti di Indonesia dan di dunia karena ahli dan punya ilmu hitam. Mereka memiliki ilmu hitam yang dapat mencelakakan musuh atau orang yang mereka tidak sukai, sehingga harus hati-hati ketika bertemu dengan mereka. Siapa saja kira-kira suku terkuat dan paling ditakuti di Indonesia dan di seluruh dunia? Mari kita simak videonya. Sebelum melanjutkan jangan lupa untuk subscribe dulu ya Sobat Unik. 1. Suku Dayak Kalimantan. Salah satu yang ditakuti tentara Belanda saat berperang di Kalimantan yakni para prajurit Dayak. Meski Belanda lebih unggul dalam hal persenjataan pada saat itu, namun nyatanya senjata sumpit yang digunakan prajurit Dayak dapat membuat pasukan Belanda keder. Hal yang membuat pasukan Belanda takut tak lain anak sumpit beracun yang digunakan pasukan Dayak. Sebelum ke medan perang, mereka akan mengolesi mata anak sumpit dengan getah pohon ipu atau pohon iren yang beracun. Ditambah penguasaan medan hutan rimba yang baik, dalam kesenyapan prajurit Dayak akan beraksi melepaskan anak sumpit yang disebut damek. Makanya, tak heran penjajah Belanda bilang, menghadapi prajurit Dayak itu seperti melawan hantu, ujar pembina komunitas Tarantang Petak Belanga, Cendana Putra. Keampuhan sumpit milik suku Dayak tak pernah diragukan. Orang atau binatang yang kena anak sumpit, biasanya akan kejang-kenjang sambil mengeluarkan kotoran atau terkencing-kencing sebelum tewas. Tanpa diketahui keberadaannya, satu persatu serdadu Belanda berjatuhan. Hal ini membuat pasukan Belanda kocar-kacir saat berhadapan dengan prajurit Dayak. Karena itu, pengaruh penjajahan Belanda di Kalimantan umumnya hanya terkonsentrasi di kota besar tapi tak menyentuh hingga pedalaman. 2. Suku Kikuyu. Berlokasi di benua Afrika, suku Kikuyu ini dikenal dengan ragam tariannya yang khas bernuansa mistik. Mampu memanggil wabah, hujan hingga mengirim santet. Ilmu sihir yang ada di dalam tarian suku Kikuyu membuat mereka ditakuti di seluruh dunia karena ilmu sihirnya. Suku Kikuyu adalah kelompok suku terbesar di Kenya. Mereka berbicara dengan bahasa Bantu Kikuyu sebagai bahasa umum. Istilah Kikuyu adalah bentuk Swahili dari pengucapan asli Gikuyu. Anggota kelompok menyebut diri mereka sebagai Agikuyu. Arti Gikuyu secara harfiah berarti pohon ara yang besar dan Agikuyu yang secara harfiah mengacu pada anak-anak dari si Chamore yang besar. Menurut sensus pada tahun 2009 populasi Kenya penduduk dan sensus perumahan, diperkirakan ada 6.622.576 orang Gikuyu di Kenya, sekitar 16,9% dari total penduduk negara itu. Masyarakat Gikuyus memiliki pola penamaan anak yang unik yang masih diterapkan hingga kini. Identitas keluarga dilanjutkan dalam setiap generasi dengan pola tersendiri. Anak laki-laki pertama dinamakan setelah nama ayah dari sang ayah, sedangkan anak laki-laki kedua dinamakan setelah nama ibu dari sang ayah. Sementara itu, untuk anak-anak perempuan pertama dinamakan setelah nama ayah dari sang ibu, sedangkan anak yang kedua dinamakan setelah nama ibu dari sang ibu. Untuk anak-anak berikutnya dinamakan setelah nama saudara-saudara dari kakek dan nenek dari yang tertua hingga tertua, bergantian antara. 3. Satanisme. Satanisme adalah sekelompok keyakinan ideologis dan filosofis yang didasarkan pada setan. Praktik agama Satanisme kontemporer dimulai dengan berdirinya gereja setan yang ateis di Amerika Serikat pada tahun 1966, meskipun ada beberapa preseden sejarah. Sebelum praktik publik, Satanisme ada terutama sebagai tuduhan oleh berbagai kelompok Kristen terhadap lawan ideologis yang dirasakan, daripada identitas diri. Satanisme, dan konsep setan, juga telah digunakan oleh seniman dan penghibur untuk ekspresi simbolis. Tuduhan bahwa berbagai kelompok telah mempraktekkan Satanisme telah dibuat sepanjang sebagian besar sejarah Kristen. Selama abad pertengahan, inkuisisi yang melekat pada gereja Katolik menuduh bahwa berbagai sekte dan kelompok Kristen sesat, seperti Knights Templar dan Cathars, melakukan ritual setan rahasia. Pada periode modern awal berikutnya, kepercayaan pada konspirasi penyihir setan yang meluas mengakibatkan pengadilan massal terhadap dugaan penyihir di seluruh Eropa dan koloni Amerika Utara. Tuduhan bahwa konspirasi setan aktif, dan di balik peristiwa-peristiwa seperti Protestan, dan sebaliknya,
Klaim Protestan bahwa Paus adalah antikristus dan revolusi Prancis terus dilakukan dalam susunan Kristen selama abad ke-18 hingga ke-20. Ide konspirasi setan yang luas mencapai ketinggian baru dengan tipuan taksil berpengaruh di Prancis pada tahun 1890-an, yang mengklaim bahwa Freemasonry menyembah setan, Lucifer, dan Baphomet dalam ritual mereka. Pada 1980-an dan 1990-an, histeria pelecehan ritual setan menyebar ke seluruh Amerika Serikat dan Inggris, di tengah kekhawatiran bahwa kelompok setan secara teratur melakukan pelecehan seksual dan membunuh anak-anak dalam ritual mereka. Dalam sebagian besar kasus ini, tidak ada bukti yang menguatkan bahwa salah satu dari mereka yang dituduh satanisme sebenarnya adalah praktisi agama setan atau bersalah atas tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Sejak abad ke-19, berbagai kelompok agama kecil telah muncul yang mengidentifikasi sebagai setan atau menggunakan ikonografi setan. Kelompok setan yang muncul setelah tahun 1960-an sangat beragam, tetapi dua tren utama adalah satanisme teistik dan satanisme ateistik. Para pemuja setan teistik memuliakan setan sebagai dewa supernatural, memandangnya bukan sebagai yang maha kuasa melainkan sebagai seorang patriark. Sebaliknya, setan ateis menganggap setan sebagai simbol sifat manusia tertentu. Satanisme agama kontemporer sebagian besar merupakan fenomena Amerika, ide-ide menyebar di tempat lain dengan efek globalisasi dan internet. Internet menyebarkan kesadaran para pemuja setan lainnya, dan juga merupakan medan pertempuran utama bagi pertikaian para pemuja setan. Satanisme mulai mencapai Eropa Tengah dan Timur pada 1990-an, seiring dengan jatuhnya Uni Soviet, dan yang paling mencolok di Polandia dan Lituania, negara-negara yang didominasi Katolik Roma. 4. Suku Maya. Salah satu penduduk asli benua Amerika yang hidup sekitar tahun 1000 sebelum Masehi hingga 900 Masehi, merupakan bangsa yang ahli dalam bercocok tanam. Pandangan populer menganggap Maya sebagai suku yang damai, gemar mengamati bintang, memperdagangkan giok, emas, dan bulu-bulu cantik untuk ditukar dengan barang lain. Namun, anggapan itu sirna saat para arkeolog mengungkap simbol-simbol dan huruf kuno yang ditinggalkan di patung-patung dan sejumlah kuil. Ternyata, bangsa Maya tak lebih kejam dari tetangganya di utara, Aztec. Adegan perang, pembantaian, dan pengorbanan manusia diabadikan dalam lukisan batu. Peperangan antar negara-negara kota berubah jadi pertempuran brutal tanpa akhir, sehingga banyak yang meyakini, itu menjadi penyebab merosotnya peradaban Maya yang akhirnya binasa. Dunia sempat dibuat heboh jelang tanggal 21 Desember tahun 2012, yang dianggap sebagai kiamat menurut bangsa Maya. Tanggal tersebut konon sesuai dengan kalender hitung panjang suku Maya, Long Count, sebuah sistem yang sangat kompleks yang mencakup periode sekitar 5.200 tahun. Histeria jelang tanggal 21 Desember tahun 2012, titik akhir perhitungan Long Count, bahkan membuat Badan Antariksa Amerika Serikat NASA angkat bicara, menepis semua rumor dan kabar bohong yang beredar. Semua argumen, penyebab kiamat pun dipatahkan dengan sains. Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, mengungkap, rumor kiamat Maya diawali sebuah klaim tentang planet liar bernama Nibiru. Disebut-sebut planet yang ditemukan bangsa Sumeria itu mengarah ke bumi, demikian penjelasan NASA. 5. Suku Masai. Salah satu suku yang masih menggunakan sistem nomaden ini, adalah suku yang tinggal di antara Kenya dan Tanzania. Suku Masai terkenal dengan jampi-jampi yang membuat seseorang mampu berlari cepat, melompat tinggi, sistem imun, serta kepiawaian bertempur. Mereka juga memiliki tradisi minum darah yang wajib dilakukan penduduknya. Gak heran jika suku Masai masuk ke deretan suku yang ditakuti di dunia karena ilmu sihirnya. Suku Masai adalah kelompok suku asli dari Afrika yang memiliki pola hidup semi-nomaden di Kenya dan Tanzania. Mereka ialah salah satu kelompok suku Afrika Timur yang paling dikenal di dunia luar karena kebudayaannya yang unik. Mereka bertempat tinggal dekat dengan banyak cagar alam dan taman nasional di Afrika Timur.
Nenek moyang orang Masai diperkirakan berasal dari Afrika Utara yang bermigrasi ke selatan di sepanjang lembah Sungai Nil. Mereka akhirnya tiba di Kenya Utara pada pertengahan abad ke-15. Mereka terus menuju ke selatan dan menaklukkan semua suku yang mereka temui di perjalanan. Pada akhir abad ke-19 mereka tiba di Tanzania. Suku Masai yang tinggal di Afrika Timur dikenal sebagai suku peminum darah. Adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyangnya masih dilakukan sampai sekarang, termasuk meminum darah itu. Namun darah yang mereka minum bukanlah darah manusia, melainkan darah hewan. Mereka percaya darah hewan bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh mereka. Selain darah, orang-orang suku ini memiliki 5 makanan pokok lainnya, yaitu daging, lemak, susu, madu, dan kulit pohon. Mereka biasanya meminum susu selama beberapa hari, lalu berganti ke sup daging dan kulit selama beberapa hari.